Shalom, selamat pagi semuanya. Saya percaya saudara dalam keadaan dipelihara Tuhan buat kita semua yang selalu berharap kepada Bapa yang begitu mengasihi kita semua. Nah, sesuai dengan arahan dari Pak Daniel, pagi hari ini kita akan lihat sama-sama satu tema dari Kolose Fatsal yang pertama ayat 24 sampai 29. Kolose Fatsal yang pertama ayat 24 sampai 29. Judul khotbah pagi hari ini adalah Suffering for the sake of the gospel. Suffering for the sake of the gospel. Saya kasih note dulu. Membaca surat-surat Paulus itu memang butuh konsentrasi, ya. Kayak baca textbook di uni ya, kalau yang saudara kuliah ya. Bahkan Petrus pun pernah bilang di suratnya, di salah satu suratnya Petrus, tulisan-tulisan saudara kita, Rasul Paulus itu memang ada beberapa hal yang sukar dimengerti, gitu ya. Jadi saya mengerti kalau memangnya kita sukar untuk mengerti, tapi tidak berarti terus kita skip. Jadi kita akan lihat sama-sama apa yang Paulus tulis karena ini adalah firman Tuhan. Dan saya akan dengan pertolongan Tuhan saya akan sederhanakan sebisa mungkin supaya saudara bisa menangkap dan mengerti isi hati Tuhan lewat tulisan-tulisan yang akan kita baca bersama-sama. Oke, sekarang lihat Kolose Fatsal yang pertama ayat 24 sampai 29. PowerPoint saya pakai bahasa Inggris. Kalau saudara punya bahasa Indonesia boleh dibuka sehingga saudara punya dua languages. Ada beberapa istilah yang lebih tajam di dalam bahasa Inggris, tapi kalau sukar dimengerti, saudara bacanya pakai Indo, gitu ya. Tapi kalau saudara native English, even better. Sekarang lihat Kolose ayat 24 ya, ayat yang pertama. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Apa itu? Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, dari generasi ke generasi. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain atau Gentiles ya. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ is in you, the hope of glory. Dialah yang kami beritakan, Kristus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Nah, saya kasih konteks sedikit surat Kolose karena saya yakin cukup banyak yang belum pernah baca surat Kolose dari depan sampai belakang ya. Surat Kolose ini ditulis sama Rasul Paulus dari penjara di kota Roma waktu dia di penjara. Tidak heran dia tanya tentang penderitaannya. Ya, dan dia cerita bagaimana dia menderita ya demi pekabaran Injil dan untuk gereja-gereja Tuhan. Ya, bangsa-bangsa yang di luar Israel. Karena Paulus adalah the apostle for the Gentiles. Nah, Paulus gak pernah ke Kolose. Nah, dia muter-muter di missionary journey 1, 2, 3, berarti kisah para rasul. Dia gak pernah ke Kolose. Yang dia pernah mampir itu Efesus. Nah, Kolose ini jaraknya gak jauh dari Efesus, 160 km kira-kira. Di Efesus, Paulus sempat tinggal 2 tahun di missionary journey yang ketiga. Saudara bisa baca di Kisah Rasul pasal 19. Itu ceritanya di Efesus. Karena dia pelayanan di Efesus 2 tahun. Yang terjadi adalah Injil tersebar di seluruh provinsi Asia Minor. Karena Efesus itu ada di Asia Minor. Sekarang ini Turki.
Ya. Nah, tersebar salah satunya ke Kolose. Nah, di sekitar-sekitar situ ada kota-kota seperti Laodikia. Ingat jemaat Laodikia ada di mana? Revelation ya. Itu 7 gereja yang ada di kitab Wahyu. Itu semua ada di Asia Minor. Aku bisa timbul gereja-gereja di situ. Gara-gara pelayanannya Rasul Paulus ke bangsa-bangsa, dia di Efesus 2 tahun, dia ngabarin Injil. Injil tersebar ke seluruh Asia Minor, ke kota-kota itu. Salah satunya adalah gereja Kolose. Ada orang namanya Epafras, dicatat di Kolose. Dia dengar Injil waktu Paulus melayani di Efesus. Kemudian dia balik ke Kolose, dia cerita tentang Injil itu. Dan kemudian gereja terbentuk. Tanpa Paulus pergi ke Kolose, gereja terbentuk di Kolose. Namanya Epafras, merintis gereja di situ. Nah, jadi ini ceritanya Epafras ketemu sama Rasul Paulus di penjara di Roma. Lalu dia cerita keadaan gereja di Kolose yang dia gembalakan sambil minta advice. Ada beberapa isu di gereja itu. Di mana Paulus mesti address. Akhirnya Paulus tulis surat. Nah, sekalian dia tulis surat, bukan cuma ini ada 4 surat yang dia tulis dari penjara ya di Roma. Ada Filipi, Kolose, Efesus, Filemon, 4. Nah, dia tulis ahli Alkitab bilang dia sekalian tulis 2. Mumpung deket sama Efesus, dia tulis Efesus, dia tulis Kolose. Makanya mirip, 2 itu mirip sekali surat itu. Lalu dia kirim utusan namanya salah satu tim pastoralnya Rasul Paulus namanya Tikhikus. Ya, dikirim, diutus bawa surat itu ke Kolose dan ke gereja di Efesus untuk dibacakan di jemaat. Nah, kalau surat dibacakan di jemaat ya dibaca dari pasal 1 sampai pasal belakang. Nggak cuma 1 ayat dicopot-copot gitu. Ya, jadi makanya kita perlu melihat beberapa hal di sini. Nah, jadi itu konteksnya. Nah, sekarang saya mau lihat Paulus cerita tentang satu hal yang penting di pasal 1 ayat 24 sampai 29. Dalam membaca ini saya mau kasih sedikit framework supaya saudara ngerti. Yang pertama, Paulus kasih kita mindset. Cara pandang. Paulus kasih kita purpose. Paulus kasih kita attitude, sikap hati. Ya, mindset, attitude, purpose. Ya. And bagaimana dia melayani Tuhan. Yang kita bisa pelajari. Tentunya Paulus tinggi sekali levelnya. Sampai jadi martir. Kita mungkin ada yang dipanggil seperti Rasul Paulus, maybe. Ya, saya tidak tahu. Tapi kebanyakan dari kita mungkin ya 5%-nya saja Rasul Paulus sudah bagus sekali gitu ya. Tapi ada yang kita bisa pelajari di sini dan kita bisa aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang kita lihat prinsip yang pertama, mindset yang pertama, yaitu ini. Paulus ngajarin ini. Called kita semua, murid-murid Tuhan. Bukan cuma dia, semua. Dipanggil untuk menderita dan bersukacita untuk Injil. Wah, ini gak enak khotbahnya. Bukan saya. Ini Rasul Paulus yang bilang, Alkitab yang bilang. Kita semua dipanggil untuk menderita. Tapi jangan sedih. Disuruh bersukacita. Karena itu dia bilang gini di ayat 24a. Pakai Inggris ya. Now I rejoice in my suffering. Sampai situ dulu ya. I rejoice in my suffering. Paradoks. Shocking. Orang menderita kok bersuka cita. Orang menderita ya sedih lah, depres lah. Tapi Paulus bilang, enggak. I tell you something. I rejoice. Even I suffer. Why? Karena sufferingnya beda. Ada orang suffering kan macam-macam ya. Ada orang menderita karena sakit. Udah jaga kesehatan tapi sakit. Bisa. Nomor 2. Menderita karena kesalahan dan kejahatan orang lain. Lagi naik sepeda ditabrak. Ya, menderita. Ya.
Atau menderita karena kesalahannya sendiri. Hidup gak karu-karuan, gambling, mabuk-mabukan, akhirnya sakit. Ya. Atau bangkrut, misalnya begitu. Tapi hari ini ada satu tipe penderitaan yang lain. Yaitu menderita untuk jiwa-jiwa. Untuk pekabaran Injil. Untuk kerajaan surga. Dan Rasul Paulus firman Tuhan ngajarin bahwa semua murid Tuhan. Bukan cuma untuk missionary, bukan untuk penginjil garis depan. Semua murid Tuhan dipanggil untuk mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan masing-masing. Ada porsinya Rasul Paulus, porsinya besar sekali. Kita mungkin tidak sebesar itu. Tapi ada bagian masing-masing yang dianugerahkan kepada kita. Jangan stres dulu ya. Sabar, pelan-pelan. Sekarang kita lihat 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16 ya. Rasul Petrus bilang apa? Saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan, fiery trial, ujian yang bertubi-tubi. Yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kamu sebagai orang Kristen, jangan heran kalau hidupmu tuh mengalami banyak tekanan, banyak ujian. Kayaknya itu hal yang heboh dan luar biasa. Rasul Petrus bilang, oh itu biasa. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah, rejoice. Oh, lagi banyak tekanan, lagi banyak ujian, lagi banyak persoalan, lagi banyak penganiayaan kok malah disuruh bersukacita. Ini bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus. As you share Christ suffering. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saya sambung 2 ayat lagi ya. Ayat 15-16 saya nggak punya PowerPoint-nya. Saya lihat di Alkitab saudara. Dia bilang gini. Kalau kamu jadi orang Kristen, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita. Yang ini menurut Rasul Petrus, yang ini jangan. Ini sia-sia. Jangan kamu sebagai orang Kristen menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tapi, dia bilang, but jika ia menderita sebagai orang Kristen karena nama Yesus, demi pekabaran Injil, janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. That's the mindset and the attitude dari Rasul Paulus dan Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain. Kalau kamu sampai menderita karena nama Tuhan Yesus, karena kamu jadi orang Kristen, karena imanmu kamu menderita, karena pekabaran Injil demi jiwa-jiwa, kamu jangan malu. Kok bisa begitu? Karena it's a privilege. Kehormatan bisa mengambil bagian menderita bersama-sama dengan Kristus. Apa yang terjadi di Kisah Rasul ayat 5 ayat 40-41. Ya. Ada ceritanya. Di kisah 5, Rasul-rasul terus bersaksi, semakin banyak orang percaya. Dia bersaksi di Serambi Salomo, di Bait Suci, halaman Bait Suci. Makin banyak orang percaya. Imam-imam kepala, orang-orang Saduki makin gak seneng. Ya. Lalu ditangkap rasul-rasul, dimasukkan penjara. Ini di Kisah 5 ya. Malam-malam malaikat datang, buka pintu penjara, rasul-rasulnya dikeluarin. Nah, besoknya mau disidang. Terus disuruh bawa rasul-rasulnya ke sidang. Begitu penjaga-penjaga Bait Suci ke penjara, rasul-rasulnya hilang. Ngabur kemana? Dilihat pintu penjaranya, pikirnya dijebol. Enggak, rapi, tertutup. Ada di Kisah Para Rasul, saya enggak nambah-nambahin. Nanti baca sendiri ya Kisah 5. Pintunya tertutup rapet.
penjaranya, kuncinya rapet. Orangnya hilang. Wah, dicari. Nggak jauh-jauh, nggak melarikan diri, balik lagi ke Serambi Salomo. Cerita lagi tentang Yesus di situ. Akhirnya pengawal-pengawal bait suci dengan sopan meminta rasul-rasul untuk ikut masuk ke mahkamah agama. Nggak berani disergap, takut orang banyak soalnya. Banyak rakyat massa. Jadi nurut rasul-rasulnya masuk ke sidang mahkamah agama. Nah ceritanya lompat sampai setelah itu ayat 40 ya. Mereka manggil rasul-rasul itu. Ya. Lalu apa? Menyesah. Bahasa Inggrisnya beat. Pukul, digebui. Dicambuk, pukul. Sakit gak? Bayangin sendiri aja ya. Menyesah mereka dan melarang mengajar dalam nama Yesus. Sudah itu mereka dilepaskan. Ayat 41, lihat reaksinya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Udah habis dikebukin. Gak takut, gak sedih, gak depres, apa? Gembira. Kenapa gembira? Ada reasonnya. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. It's a privilege. Kehormatan. It's okay. Mereka bergembira. Itulah yang Tuhan Yesus bilang. Matius 5 ayat 11-12. Ini khotbah di bukit ya. Berbahagialah, 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 berbahagialah kamu yang miskin. Ya, berbahagialah kamu yang berduka. Bagian terakhir Tuhan Yesus bilang gini. Berbahagialah kamu, blessed are you. Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, jangan sedih. Kenapa? Upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itu yang Paulus dan rasul-rasul punya mindsetnya. Dan itu yang soal jiwa-jiwa, ya soal pekabaran Injil, nama Yesus. Itu yang Paulus tulis juga di 2 Korintus 12 ayat 15 kepada jemaat di Korintus. Karena itu, bahasa Inggrisnya lebih tajam ya, saya pakai Inggrisnya. I will most gladly spend and be spent. Kalau saudara spending apa? Kalau belanja, spending kan? What apa? Butuh dana, butuh waktu, butuh energi. Tuh. Kalau saudara gak punya energi, gak bisa spend. Kalau spend itu yang di tiga hal, resources. Dana, energi, waktu. Tenaga, waktu, uang. Ini Paulus bilang nih. Hidupku, dana, waktu, tenagaku, energiku tak spend. Spend buat apa? Bukan dia shopping. For your souls. Dia bilang gitu. And aku juga happy. Be spent. Dihabiskan hidupku. For your souls. Dia bilang gitu. Dan aku gak sedih. Aku happy. Paulus punya hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Oh, jiwa-jiwa tuh dia gitu. All out. Gak pernah mikirin diri sendiri. Hidupnya God-centered, other-centered. Lihat lagi yang dia tulis di Filipi 2, 17, 18. Dia bilang gini, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu semua kalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Dia bilang gini sama jemaat Filipi. Imanmu itu, your faith, demi kamu selamat, ya, aku nih harus rela mati. Dieksekusi for you. Dia tulis dari penjara ya. Demi supaya kamu selamat, because of your faith cost me, cost my life. But it's okay. Dia bilang gini, aku bersuka cita dengan kamu semua. Dan kalau sampai aku dieksekusi demi imanmu,
demi aku mengabarkan Injil, kamu jangan sedih. Kamu juga likewise, you should also be glad and rejoice with me. Luar biasa ya. Wow. Reflection buat kita. Kita punya enggak? Sedikit aja. Enggak usah kayak Rasul Paulus deh. Sedikit aja. Hati buat jiwa-jiwa. Enggak usah jauh-jauh. Anggota keluarga yang paling dekat aja. Anak, mantu, cucu, papa, mama yang belum kenal Tuhan. Opa, oma, makco, cousin, niece, nephew. Yang dekat aja, gak usah jauh-jauh deh. Gak usah kayak Paulus missionary journey sampai dikebukin, dilemparin batu, masuk penjara. Sedikit aja. Yang kita bisa belajar hatinya Tuhan Yesus dan hatinya Rasul Paulus. Nah, kemudian yang berikutnya, ada satu kalimat yang agak sukar untuk dimengerti. Yaitu dia cerita tentang ini. Filling up Christ's afflictions. Di ayat 24b, dia bilang gini. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. And in my flesh, I'm filling up what is lacking in Christ's affliction for the sake of his body, that is the church. Wah, susah ini. Apa maksudnya Paulus bilang yang kurang pada penderitaan Kristus? What does it mean? Penderitaan Kristus di kayu salib sudah perfect. 100%. 1000%. Masa ada yang kurang terus Paulus mau nambahin? Hebat banget. Dia kan bukan Mesias. Apa maksudnya Paulus tulis gini? Ada something yang kita mesti ngerti. Kalau gitu gimana caranya? Ayat menerangkan ayat. Lihat satu referensi yang Paulus tulis yang ada mirip dengan frase ini. Yang dia pakai juga. Sehingga kita bisa ngerti maksudnya ya. Nomor satu yang saya mau yakinkan adalah. Tidak ada yang kurang pada penderitaan Tuhan Yesus dan karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. It is finished, done. That's enough. Jadi apa yang Paulus maksudkan di sini pasti something else outside karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Lihat di Filipi 2 ayat 29-30 untuk ngerti maksudnya Paulus. Filipi 2, 29-30. Paulus bilang gini. Jadi sambutlah dia. Dia itu siapa? Epafroditus. Simpen dulu namanya. Sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Kenapa? Sebab karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Epafroditus itu hampir mati dalam melayani Tuhan. Tapi ditolong Tuhan. Paulus bilang ini, risking his life to complete atau fill up what was lacking in your service to me. Apa yang lacking in your service to me? Lihat di Filipi juga, pasal yang keempat, ayat 10 sampai 11. Paulus bilang gini, aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan. No opportunity. Kamu gak punya opportunity. Oke, saya cerita dulu ya, supaya saya ngerti. Jemaat Filipi, itu jemaat yang ada di Makedonia. Provinsi seberangnya Asia Minor, seberangnya. Jemaat Filipi itu adalah jemaat yang selalu support pelayanannya Rasul Paulus. Kemana-mana. Padahal itu bukan jemaat yang kaya. Jemaat yang sederhana. Tapi selalu support Paulus kemana-mana. Waktu Paulus di penjara, mereka mikir, ini Paulus, ya, Rasul kita lagi di penjara di Roma. Dia butuh apa ya?
dia butuh dana, dia butuh baju, dia butuh selimut, kan dingin. Dulu gak ada heater, pakai gas, pakai listrik, kok ada AC. Gak ada, penjara zaman dulu dingin. Dia butuh sepatu, dia butuh buku, kebutuhan sehari-hari deh. Sebagai seorang tahanan. Jemaatnya mikirin, Paulus perlu apa? Kumpulin semua, disiapin semua. Dana, baju, apa pokoknya Paulus nyaman di penjara. Nah udah disiapin mungkin berkoper-koper gitu ya. Keperluannya semua. Sekarang gimana menyampaikan ke Paulus? Ini semua udah ready nih. Love gift-nya udah ready. Pertama gak ada FPOS zaman itu. Dua, gak ada DHL, kirim. Mau siapa? Gimana caranya? Gak ada pesawat terbang. Gak ada helikopter. Harus ada apa? Satu orang yang mau pergi jauh, meninggalkan comfort zone dari kota Filipi, pergi jauh ke Eropa, ke Rome, kota Roma, bawa barang-barang segini banyak, keperluannya Rasul Paulus, rela menderita, susah perjalanannya, jauh, supaya ini bisa sampai ke tangannya Paulus. Epafroditus angkat tangan, saya mau. Dan dia bawa itu persembahan dari jemaat Filipi, gak tahu jalan kaki apa naik kapal, saya gak tahu, gak dicatat di Alkitab, panjang perjalanannya. Terus dicatat, kalau saudara lihat di Filipi pasal 2, tadi kan udah lihat di sini ya, hampir mati kan. Paulus tuh cerita di atasnya ayat 24, 5, 6, 7 ya, saudara baca di rumah ya. Si Epafroditus dalam perjalanannya ke Roma ketemu Paulus, sakit. Nah, zaman dulu kan gak ada antibiotik, gak ada obat-obat Panadol, gak ada. Gak ada vaksin, sakit dia. Hampir mati. Terus Paulus bilang, tapi ditolong Tuhan. Gak jadi mati. Akhirnya persembahannya nyampe. Nah, rencana Tuhan dia, memang belum waktunya meninggal. Supaya persembahannya nyampe ke Paulus yang lagi di penjara. Sampai Paulus sampai say thank you di Filipi 4 yang di bawah. Paulus cerita, terima kasih aku terima persembahan. Aku senang sekali, aku bersuka cita. Allahku akan mencukupkan segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu konteksnya itu. Dia kasih say thank you. Oke? Dia bilang gitu. Nah, jadi ini yang disebut sama Rasul Paulus. Yang lacking itu apa? Sudah ada persembahan, yang lacking personal representasi untuk bawa ini. Sekarang dibalikan ke konteks yang sebelumnya. What is lacking in Christ's affliction? I fill up in my flesh, in my suffering. Artinya Paulus bilang begini. Tuhan Yesus menderita di kayu salib, karya penebusan sudah selesai. Sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang berita keselamatan ini harus ada yang menyampaikan. Harus ada orang yang rela menderita seperti Epafroditus supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan bisa dengar Injil. Dan it's hard. Missionary journey itu bukan jalan-jalan kayak naik cruise. Ini mission trip. Bahaya, banyak penderitaan. Harus ada yang rela menderita untuk bawa berita Injil ini ke orang-orang yang belum kenal Injil, yang harus dengar Injil supaya mereka bisa diselamatkan. That's what Paul said here. What is lacking in Christ's affliction? Paulus dalam pelayanan di penjara, dilemparin batu, digebukin for the sake of the gospel. Dia bersuka cita. Dia dapat privilege to fill up what is lacking in Christ's affliction. Dan sampai hari ini ada jutaan orang di seluruh dunia yang jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat. Kenapa? Ada martir,
Ada missionary yang pergi ke pelosok-pelosok dunia. Ada penginjil-penginjil di garis depan yang masuk ke daerah-daerah pedalaman-pedalaman. Yang orang kita yang di big cities, comfort zone kita nggak mau. Dan mungkin nggak sanggup, nggak kuat. Tapi ada orang-orang yang ke situ. Mereka yang menggenapkan dalam tubuh mereka apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk gerejanya. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa hari ini kita selamat. Ada orang lain loh yang menderita supaya kita bisa dengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin itu mama saudara atau orang tua saudara seperti minggu lalu Ibu Monica berdoa untuk Augustine. Anaknya terus cerita tentang Tuhan Yesus supaya bertobat. Mungkin ada orang lain yang pagi-pagi tuh jemputin saudara supaya saudara mau ke gereja pada saudara malas bangun pagi. Tapi terus diusahakan terus sampai saudara sungkan. Akhirnya saudara ikut dan akhirnya saudara dengar Injil dan saudara bertobat. Ada saja yang Tuhan pakai. Tapi selalu ada orang lain yang dipakai Tuhan supaya kita bisa dengar Injil. Nah, ini yang Paulus maksudkan. Sekarang yang kedua, Paulus bilang di ayat ke-25 tentang satu hal. Aku ini adalah utusan, minister. I'm the emissary for God's plan of salvation. Ya. Ayat 25 dia bilang begini. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Nah, ini ada hubungan dengan ayat 26-27. Please bear with me ya. Satu ayat dulu. Paulus bilang begini. Aku ini ditunjuk. I'm appointed to become a minister. Satu utusan khusus. Rasul kepada bangsa-bangsa Gentiles yang bukan orang Yahudi. According to the stewardship from God that was given to me. Stewardship from God. Stewardship from God bicara tentang rencana ilahi, the grand plan of salvation. Rencana ilahi keselamatan untuk seluruh kaum, suku, dan bahasa. Yang bukan orang Israel. Dan dia perlu share itu, make the word of God fully known. Itu ada message, ada rencana grand plan of salvation. Ada objek keselamatan yaitu Gentiles, you Gentiles, kita semua yang bukan orang race Yahudi. Okay. Dan dia jadi minister. Dia yang ditunjuk. Apa yang dia harus lakukan? Dia harus sampaikan satu pesan tentang rencana keselamatan ini. Pesan apa yang Paulus harus lakukan dan harus sampaikan itu? Itu ada di ayat 26-27. Yaitu dia cerita tentang satu misteri. Paulus tulis tentang the riches of the glory of the mystery. Atau di pasal yang lain dia pakai the mystery of the riches of Christ. The mystery of the gospel. Bahasa Indonesia pakai kata rahasia. It's a secret. It's a mystery. Ayat 26. Yaitu rahasia. Namanya rahasia ya. Secret kan. Secret yang gak dibuka dong. Misteri yang tersembunyi. Hidden. Dari abad ke abad dan dari generasi ke generasi. Tapi sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Kepada mereka itu siapa? Gentiles. Karena gereja di Kolose kebanyakan orang non-Jewish. Ada yang Jewish tapi minoritas. Kolose kebanyakan non-Jewish, Gentiles. Paulus bilang kepada mereka orang Gentiles. Allah mau memberitahukan, kasih tahu something. Itu tadi. To make known fully the word of God. Yang ayat sebelumnya. Allah mau memberitahukan betapa kayanya
rahasia dan mulianya rahasia itu di antara kaum Gentiles. Apa rahasianya itu? The mystery. Hey orang Gentiles, Christ is in you. Kristus ada di dalam kamu dan di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, the hope of glory. The Messiah, the true Messiah, the glory of the God of Israel is also your God. The Messiah of Israel is also your Messiah. Through Jesus, although dia lahir sebagai orang Yahudi, segala suku, kaum, dan bahasa akan terima keselamatan melalui the Messiah of the Jews. Namanya Tuhan Yesus. Itu rahasianya. That's the mystery yang tersembunyi berabad-abad. Selama perjanjian lama ada hint kecil-kecil tapi tidak pernah dibukakan sampai Tuhan Yesus datang. Baru misterinya terbuka bahwa Yesus bukan hanya Mesias untuk orang Yahudi, tetapi dia juga Mesias untuk segala kaum, suku, dan bahasa. Itu yang Paulus bilang, betapa kayanya dan mulianya misteri ini. Kamu pikir rencana Allah keselamatan itu untuk satu suku bangsa saja, namanya bangsa Israel. Paling cuma berapa juta orang. No, rencana Allah is much bigger, it's not local, it's global. Seluruh dunia, suku, kaum, dan bahasa. Itulah yang waktu itu Tuhan Yesus bilang sama Nikodemus. Nikodemus, Yohanes 3 ayat 16 dia bilang gini kan. For God so loved the world. Orang Nikodemus maunya dengar gini. For God so loved the nation of Israel. Maunya gitu. Enggak, the world. So that whoever, not just the Jews, the Gentiles, believe in him will receive the eternal life. Nah, saudara tahu gara-gara Paulus cerita tentang itu, dia dianiaya sama orang Yahudi. Why? Karena orang Yahudi bilang begini, Messiah is exclusively for the Jews, not for other nations. If you preach Jesus is the Messiah, and is Messiah not only for the Jews but for all nations, sesat. I can't accept that. Makanya Paulus setiap kali habis khotbah di sinagog selalu diusir. Keluar dia. Sebagian orang Yahudi percaya, sebagian besar nggak percaya. Paulus keluar dari sinagog, habis dia mengunjungi satu kota gitu, selalu begitu patternnya. Ke sinagog cerita tentang ini Mesias dari keturunan Daud, dia cerita perjanjian lama, penggenapannya ini. Akhirnya ditendang keluar dari sinagog, bikin gereja pecah dia di mana-mana dia. Ya, habis dia keluar dia ke marketplace, dia cerita tentang Yesus kepada Gentiles, terbentuklah gereja di rumah-rumah di bangsa-bangsa. Isinya orang Jews yang percaya kepada Yesus dan the Gentiles. Selalu begitu. Sudah baca di Kisah Para Rasul. And that's what Paul did. Sekarang lihat di Efesus 3 ayat 89 supaya saudara lebih ngerti tentang rahasia ini. Nah, kalau saudara sempat nanti di rumah, Efesus pasal 3 ayat 1-10 adalah paralel daripada Kolose. Very similar. Paulus cerita tentang misteri yang sama di kitab Efesus. Efesus 3 ayat 89. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, the Gentiles, which is us. Kita kan bukan race Yahudi. Kita orang Indonesia, orang Aussie. Segala macam. Dia yang paling hina karena dia dulu mengeksekusi orang Kristen. Kepadaku dikasih karunia untuk memberitakan kepada orang Gentiles the riches of Christ. Unsearchable riches of Christ. Ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggarakan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bahasa Indonesia agak susah dimengerti ya.
Lihat Inggrisnya aja. To bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God. Apa misterinya? Dijelasin sama dia. This one is the mystery. Ayat 6. Yaitu misterinya bahwa orang-orang Gentiles yang bukan Yahudi karena berita Injil through the gospel, nomor 1, akan menjadi ahli waris, fellow heir. Bersama dengan orang Yahudi dan bersama dengan Tuhan Yesus. Nomor 2, mereka akan menjadi anggota tubuh yang sama. The body of Christ. Dengan orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nomor 3, mereka orang Gentiles itu peserta, partakers dalam janji yang diberitakan di dalam Kristus Yesus. Yaitu janji keselamatan hidup yang kekal. Ini yang tersembunyi berabad-abad. Cuma ada hint sedikit di Old Testament. Gak pernah terbuka. Baru setelah Tuhan Yesus datang. Baru Tuhan Yesus bilang, I'm the King of Kings. I'm the Savior of the world. Baru dibukakan. And this is the mystery. Orang pagan, Gentiles tidak bersunat. Tidak pernah terima hukum Taurat. Yang penyembah berhala, yang Allahnya banyak. Orang Israel Allahnya cuma satu. Monotheism. Penyembah berhala. Hidup sembarangan. Gak ngerti hukum Taurat. Gak ngerti kekudusan Allah. Tabernakel Musa. Daud dan segala macam. Kok tiba-tiba bisa setara dengan kita? Bangsa pilihan Tuhan diselamatkan. And that is the mystery yang Paulus bilang. Bukan hanya untuk orang Israel. Ini yang Paulus bilang. Ada kekayaan. How great amongst the Gentiles. Kita semua. Are the riches of the glory of this mystery. Apa itu? Tuhan Yesus di dalam kamu. The hope of glory. Dia bilang begitu. Christ is in you. The God of Israel. He's your God. Dia bilang begitu. Dan Paulus dia bilang, aku harus sampaikan ini. Karena aku utusannya khusus tadi. Dapat anugerah. The grand plan of salvation terlalu kecil untuk cuma satu bangsa. Semua bangsa harus dengar ini. Aku harus sampaikan kepada kamu, you non-Jews, the Gentiles. Orang Indonesia, orang Korea, orang Jepang, orang Eropa, orang Amerika, semua. Semua. Aku harus sampaikan ini. This mystery tersembunyi berabad-abad sekarang terbuka. Jesus is the Messiah. Jesus is for everyone. Semua orang bisa terima keselamatan melalui Mesiasnya orang Yahudi. That's what Paul said. Haleluya. Saya undang tim musik. Sebagai penutup, aplikasi. Lihat ayat 29. This is how to apply. Paulus kasih konsep ini. Toiling for the gospel in his power. Ayat 29, baca sama-sama. This is how we can apply. Itulah yang kuusahakan. Itu tuh apa? For this. Untuk Injil ini, this mystery ini. This glorious, the riches of the glory of this mystery. For the gospel, the mystery of this gospel. I toil and struggling with all his energy.
that He powerfully works within me. Toil itu apa? Toil itu doing a hard physical labor for a long time that is exhausting and in difficult circumstances. Sampai capek, exhausted. Karena kerja physically so hard for a very long period of time. And in difficult circumstances. Fisik, jiwa, raga, dan jiwa. Struggle bicara soal mental, agonizing, struggling. Seperti seorang atlet atau seorang tentara yang lagi berjuang dan lagi perang. Mental mesti ready, mesti all out, istilahnya kayak gitu. Dia all out. Aku toil and struggling. Tapi dia bilang, hang on, I'm not doing with my own strength. Ada secretnya. With all His energy that He powerfully works within me. Apa yang kita bisa lakukan? Ingat yang Paulus katakan di sini. Nomor 1, jangan lakukan dengan kekuatan sendiri. Paulus bilang di 1 Korintus 15 ayat 10. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. I toil, I struggle. Daripada mereka semua labor. Tapi gak berhenti di situ loh. Dikasih koma. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Yang bekerja di dalam aku. Kalau aku sendirian, gak bisa. Impossible. Somehow aku bisa begini, ada yang ngedrive dari dalam. Aku bersandar kepada kemampuan ilahi. His power and His strength. Karena itu di amanat agung, di paling bawah Tuhan Yesus bilang, ketahuilah I'm always with you. Aku selalu beserta dengan kamu sampai kepada kesudahan zaman. Tuhan Yesus bilang, kamu pergi, lakukan amanat agung. Tapi you're not doing alone. I go with you. I go with you. My spirit is in you, Holy Spirit. So you do it together with me. Kalau enggak bisa, enggak kuat. Dan it's impossible task to do. Karena itu Tuhan bareng-bareng. Bersama-sama. Itu yang Paulus lakukan. Pada waktu kita do something untuk kerajaan Allah for the sake of the gospel. Ingat ini. We're not doing alone. We do it together with Jesus. We do it together with the Holy Spirit. Nomor 2. Struggling. Ada contoh yang bagus yang kita bisa lakukan. Kolose 4:12. Sama-sama Kolose ya. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus. Ini dia yang ngerintis jemaat di Kolose. Apa yang Epafras lakukan? Always struggling on your behalf in His prayer. Saudara bisa aplikasikan dengan cara you struggle kayak Epafras. You struggle, we struggle in our prayers untuk anggota keluarga kita yang belum selamat. Minggu lalu saudara sudah dengar contoh yang begitu luar biasa dari Ibu Monica kepada anaknya Augustin. Anggota saudara yang belum terima Tuhan Yesus. Yang mungkin lari, gak pernah lagi, gak tahu kemana sekarang, gak pernah datang ke gereja mungkin. Saudara yang rindu seisi rumah tangga, saudara selamat. This one. It's something that we can do. Struggle in your prayer. Just pray. Pray. Pray sampai dia Tuhan jamah hatinya. Dan pasti dijawab Tuhan. Kenapa? Seperti yang Pak Daniel sampaikan hari Selasa kemarin di ibadah doa. Tuhan Yesus bilang gini di Yohanes 17 ayat 20. Ini Yohanes 17 itu satu fatsal doa imam priestly prayer of Jesus. Satu fatsal untuk murid-muridnya. Dia bilang gini,
dan bukan untuk mereka saja, murid-muridnya, aku berdoa. Tapi Tuhan Yesus juga berdoa untuk mereka yang akan percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Waktu saudara berdoa buat anggota saudara, teman-teman dekat saudara, inner circle saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, saudara gak berdoa sendirian. Tuhan Yesus juga berdoa sama-sama sama kita. Waktu lakukan amanat agung, dia juga pergi bareng kita, dikasih kemampuan. Waktu kita struggling in prayer, dia juga doa bareng-bareng sama kita. Dan yang ketiga, trust in His power and strength. Petrus bilang gini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. By the strength that God supplies continuously. Saudara, ada yang melayani di sini? Mungkin melayani di KUL, mungkin melayani di segala macam pelayanan. Mungkin rasa capek. Saya udah capek, gak kuat. Mau quit. Gak tahan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Petrus bilang, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang Tuhan supply. Dia bilang, Tuhan aku gak bisa Tuhan. Gak kuat. Bisa. Because not by my strength and my ability. Tapi dengan kekuatan yang Tuhan supply. Karena itu Paulus dan Petrus kuat. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah aniaya, penderitaan. Dia gak bergantung dengan kehebatannya. Ada something yang dia rely, something yang ngedrive dari dalam. Yang bekerja powerfully within me. That's the power of the Holy Spirit. Haleluya.